siap untuk mengikuti pelajaran pendidikan Pancasila? Siap! Siap. Sebelum kita memulai pelajaran, sekarang Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Aldis Francis Anci. Hadir, Bu. Ailang Mary Cibela. Hadir, Bu. Apolonia Rexelina Manggil. Hadir, Bu. Oke, baik. Hari ini kalian semua hadir ya? Ya, Bu. Terima kasih banyak. Kemudian yang berikutnya, sebelum kita mulai pelajaran, kita harus siapkan. Yang pertama itu adalah tentang kerapian, atau kemudian yang kedua itu harus cek di masing-masing sebelah kalian itu apakah ada sampah. Kalau ada, kumpul langsung bawa ke tempat sampah ya. Sudah? Sudah. Oke, baik. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, yang pertama itu coba berdiri dulu semuanya. Berdiri dulu semuanya. Kita harus berdoa. Ya, baik. Untuk satu orang silakan maju ke depan. Ini doanya. Ibu guru serta teman-teman sekalian, pada waktu saya penyampaian berdoa. Dan Bapa yang berada di kudus. Amin. Dan Bapa yang berada di kudus. Amin. Oke, silakan duduk. Kemudian sebelum kita mulai pelajarannya itu kita harus menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu nyanyi lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Bisa maju ke depan dulu. Mulai. Garuda Pancasila, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patrio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih banyak untuk teman kita Bella. Tepuk tangan dulu dong. Jangan dulu kalian duduk. Sekarang kita lanjut ke ice speaking. Ya, itu tentang tepuk P5. Ayo silakan. Tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, terima kasih banyak. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik, masih semangat toh? Masih, Bu. Semangat untuk mengikuti pelajaran pendidikan Pancasila? Masih, Bu. Benar, masih semangat? Iya, Bu. Oke, nah sekarang kita memulai pembelajaran kita. Ya, jadi yang pertama itu tentang tujuan pembelajaran dari mata pelajaran pendidikan Pancasila. Tujuan pembelajaran, silakan satu orang yang baca. Silakan. 1. Menyebutkan tokoh-tokoh para pendiri bangsa. 2. Menjelaskan dasar pemikiran para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara, keberagaman, dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, menjelaskan nilai-nilai yang ingin ditegakkan oleh para pendiri bangsa dalam negara Indonesia. Yang keempat, menjelaskan apa isi pokok dari Piagam Jakarta. Oke, baik, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kali ini, yaitu menyebutkan tokoh-tokoh para pendiri bangsa, kemudian menjelaskan dasar pemikiran para pendiri bangsa, yaitu dalam merumuskan dasar negara keberagaman dalam kesatuan bangsa, kemudian menjelaskan nilai-nilai yang ingin ditegakkan oleh para pendiri bangsa dalam negara Indonesia, kemudian menjelaskan apa isi pokok dari Piagam Jakarta. Jadi itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Kemudian yang berikutnya kita lanjut ke materi, ya. Baik, kita lanjut ke materinya, yaitu tentang pokok-pokok pikiran dalam PPUPKI. Jadi pokok pikiran PPUPKI menurut Muhammad Yamin di sini ada beberapa 5 asas dasar negara kebangsaan negara Republik Indonesia. Itu menurut Muhammad Yamin. Yang pertama itu adalah tentang pri kebangsaan. Ya, kemudian yang kedua pri kemanusiaan. Yang ketiga pri ketuhanan. Kemudian yang keempat pri kerakyatan. Yang kelima kesejahteraan rakyat. Itu menurut Muhammad Yamin. Kemudian yang kedua
Indonesia yang integralistis sebagai berikut. Yang pertama, itu adalah tentang persatuan. Kemudian yang kedua, kekeluargaan. Kemudian kesedihan dan batin. Kemudian musyawarah. Kemudian keadilan. Ya, itu menurut Profesor Dr. Supomo. Kemudian yang ketiga menurut Soekarno. Di sini Soekarno menegaskan tentang dasar negara. Ya, yaitu di sini itu yang pertama itu tentang kebangsaan Indonesia. Kemudian internasionalisme atau kemanusiaan. Kemudian yang berikutnya mufakat atau demokrasi. Kemudian kesejahteraan sosial. Kemudian kebangsaan Maha Esa. Itu menurut Insinyur Soekarno. Kemudian di akhir masa persidangan yang pertama, Ketua BPUPKI itu membentuk sebuah panitia kecil yang berjumlah 8 orang, ya, atau panitia 8, yaitu yang terdiri dari golongan kebangsaan dan juga golongan keagamaan, yaitu yang dipimpin oleh yang pertama Soekarno sebagai ketua, kemudian Muhammad Hatta, kemudian Muhammad Yani, kemudian A. Maramis, kemudian Sutarjo atau Hadikusumo, kemudian Dr. Iskandar Dinata, kemudian Ki Bagus Hadikusumo, kemudian Kiai Haji Wahid Yasin. Itu di dalam masa persidangan pertama dalam bentuk PKI atau membentuk sebuah panitia kecil, ya, panitia kecil atau panitia 8. Kemudian yang berikutnya, dari usulan yang diperoleh, panitia 8 itu membuat sebuah klasifikasi tentang usulan seperti berikut. Yang pertama itu adalah tentang usulan terkait Indonesia merdeka atau selekasnya. Kemudian usulan terkait tentang dasar negara. Kemudian usulan terkait tentang masalah unifikasi atau federasi. Kemudian usulan terkait terbentuk negara dan juga kepala negara. Kemudian usulan terkait warga negara, usulan terkait daerah, kemudian tentang yang berkaitan dengan agama dan juga negara, kemudian yang terkait dengan pembelaan, kemudian yang terakhir itu tentang keuangan. Ya. Habis itu pada akhir pertemuan yang jumlah anggotanya itu dalam panitia 9, ya, yaitu 38 orang anggota BPUPKI yang tidak resmi dengan terkait dengan tugas panitia 8. Kemudian ada Muhammad Hatta itu anggota dari panitia 9, ya. Kemudian Ahmad Ramis, kemudian Ansman Subarjo, kemudian Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, kemudian Kiai Haji Abdul Kahar Musafir, kemudian yang berikutnya itu Haji Abdul Salim, kemudian R. Abi Kusno Jokro Suwojoso. Ya, dari itu panitia 9. Ketika panitia 9 mengadakan rapat di Rumah Soekarno pada malam hari ini, yaitu tepatnya itu adalah persidangan itu tepatnya pada tanggal 22 Juni 1945. Di sini pada rapat ini mereka berhasil merumuskan yaitu tentang rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Rancangan ini diberi nama oleh Soekarno yaitu Mukadimah, ya, atau Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yaitu oleh Muhammad Yamin dan Gentleman's Agreement yaitu oleh Sukiman Wiryosanjoyo. Ya, jadi ingat ketika kita mengadakan rapat itu rapatnya di Rumah Soekarno pada malam hari. Tepatnya itu adalah pada tanggal 22 Juni 1945. Itu berhasil merumuskan rancangan pembukaan UUD 1945. Di dalam Piagam Jakarta terjadi perubahan tata urut Pancasila yang disusun atau yang disampaikan oleh Soekarno. Perubahan tersebut itu pada tanggal 1 Juni 1945. Selain itu juga terjadi juga penyempurnaan redaksi tentang sila-sila tersebut. Nah, ini tentang prinsipnya. Prinsip yang pertama itu prinsip ketuhanan pada Piagam Jakarta menjadi sila pertama, ya, atau bunyi sila ini itu menjadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kemudian yang kedua tentang prinsip internasionalisme atau pri-kemanusiaan. Nah, pri-kemanusiaan itu diletakkan pada sila kedua. Namun di sini redaksinya itu disempurnakan menjadi kemanusiaan yang berada. Kemudian yang ketiga prinsip kebangsaan Indonesia. Nah, pada sila pertama
demokrasi. Nah, prinsip mufakat demokrasi itu tepatnya itu pada sila ketiga yang dirumuskan oleh Soekarno. Jadi sila keempat yaitu dalam Piagam Jakarta. Sila tersebut menjadi berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh lima kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang berikutnya prinsip kesejahteraan sosial. Nah, pada sila keempat ini dalam rumusan Soekarno menjadi sila kelima yaitu pada Piagam Jakarta. Sila tersebut menjadi atau bunyinya itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu pada prinsip kesejahteraan sosial tadi yang dirumuskan oleh Soekarno menjadi sila kelima yaitu dalam Piagam Jakarta. Yang bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi hasil rumusan Piagam Jakarta tadi kemudian disampaikan dalam sidang BPU PKI yang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Itu hasil rumusan Piagam Jakarta yang dipimpin oleh siapa? Soekarno. Dan di sini berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Komando Tertinggi Jepang Marshal Terauchi di sini ia mengumumkan tentang pembentukan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Dari pertemuan dengan Terauchi yang berlangsung pada tanggal 12 Agustus 1945, mereka mendengar bahwa pemerintahan Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, jadi satu hari setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI itu melakukan sidang yang pertama. Jadi pada sidang pertama dalam PPKI di sini menyetujui tentang naskah Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama itu kata mukadimah itu menjadi sebuah pembukaan. Kemudian adanya keempat dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk berubah menjadi ketuhanan yang maha esa. Kemudian alinea keempat dalam pembukaan UUD 1945 ada kalimat yang berbunyi menurut kemanusiaan yang adil dan beradab dan berubah menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi dulu itu kemanusiaan juga berbunyi menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sekarang berubah menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila berapa itu? Sila berapa? Kedua. Kebesaran hati dari tokoh-tokoh Islam untuk menjaga keutuhan bangsa, menghasilkan kesepakatan untuk menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta tersebut dan menggantikannya dengan kalimat ketuhanan yang maha esa sebagaimana yang kita ketemukan itu dalam pembukaan UUD tahun 1945. Mungkin ada pertanyaan tadi tentang materi yang kita bawa hari ini. Ada pertanyaan? Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan dari saya. Yang saya tanyakan, siapa saja tokoh-tokoh yang berperan dalam rumusan Pancasila dan bagaimana peran mereka? Oke, baik. Pertanyaan yang sangat bagus. Siapa saja tokoh-tokoh yang berperan dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara? Mungkin ada yang mau menjawab? Mungkin? Ayo, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Iman Kira tadi. Tokoh-tokoh yang berperan dalam rumusan Pancasila yaitu yang pertama Soekarno sebagai tokoh utama yang menyampaikan gagasan Pancasila dalam BPU PKI pada 1 Juni tahun 1945. Yang kedua, Muhammad Hatta sebagai wakil ketua BPU PKI dan berperan penting dalam perumusan Pancasila. Yang ketiga, Muhammad Yamin salah satu tokoh pertama kali mengusulkan konsep dasar negara. Dan yang keempat, Suekomo sebagai seorang ahli hukum, Suekomo memberikan kontribusi dalam pemikiran mengenai dasar negara yang kuat secara hukum. Dan yang kelima, Ki Bagus Hadi Kusumo sebagai tokoh Islam menemukan peran penting dalam diskusi mengenai sila pertama. Itu saja jawabannya. Oke, jawabannya. Terima kasih banyak karena kalian itu benar-benar semangat untuk hari ini. Jadi jawabannya tadi itu sangat-sangat benar.
Benar sekali. Nah, sekarang karena materi kita sudah selesai dan sekarang Ibu akan membagikan kalian per kelompok. Seperti kita sudah bagikan kelompok dan sekarang kita bagikan kembali kelompok itu menjadi 4 kelompok. Ayo silakan duduk per kelompok masing-masing. Oke, sudah? Oke, kalau sudah selesai, sekarang kita mempresentasikan dari masing-masing kelompok, masing-masing materi. Ya, baik, yang pertama itu kelompok 1. Silakan maju ke depan. Kelompok 1, silakan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada teman Yola. Pandangan menurut Muhammad Yamin, pernyataan mengenai dasar negara Indonesia. Muhammad Yamin menyatakan 5 asas dasar negara bangsa Republik Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, pri kebangsaan. Negara baru yang akan kita bentuk adalah negara kebangsaan Indonesia atau nasionale, stat atau suatu etat nasional yang sejajar dengan peradaban kita dan menurut susunan dunia sekeluarga di atas dasar kebangsaan dan ketuhanan. Yang kedua, pri kemanusiaan. Kedaulatan rakyat Indonesia dan Indonesia merdeka adalah berdasarkan pri kemanusiaan yang universal, berisi humanisme dan internasionalisme. Bagi segala bangsa, dasar pri kemanusiaan adalah dasar universalisme dan hukum internasionalisme dan peraturan kesosialan segala bangsa dan negara merdeka. Yang ketiga, pri ketuhanan. Menurut Muhammad Yamin, bangsa Indonesia yang akan bernegara merdeka itu ialah bangsa yang peradaban dan peradaban itu mempunyai Tuhan Yang Maha Esa. Maka dengan sendirinya kita insaf bahwa negara kesejahteraan Indonesia merdeka itu akan berketuhanan. Yang keempat, pri kerakyatan. Prinsip kerakyatan ini dijelaskan Muhammad Yamin sebagai prinsip yang berhubungan dengan pemeliharaan negara. Yang pertama, dengan dasar musyawarah itu, manusia memperhalus perjuangannya dan bekerja di dalam ketuhanan dengan membuka pikiran dalam permusyawaratan dengan sesama manusia. Yang kedua, oleh permusyawaratan, maka negara tidak dipukul oleh seorang manusia atau pikiran yang berputar dalam otak sebuah kepala, melainkan dipaku oleh segala golongan yang sama-sama bentuk sebagai satu batang tubuh. Yang kelima, kesejahteraan rakyat. Prinsip kesejahteraan rakyat diusulkan juga sebagai dasar negara dengan maksud negara Indonesia merdeka memiliki tugas mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia yang tersebar di berbagai daerah terdiri atas berbagai suku, etnik, dan golongan. Kesejahteraan rakyat ini adalah prinsip yang sangat perlu demi menghindari pemerintahan oligarkis. Baik, kesempatan selanjutnya saya kembali kepada Beliau. Itu saja pemaparan materi dari kami. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman. Baik, setiap kelompok mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman. Kelompok 2. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang saya ingin tanyakan, apa peran penting Muhammad Yamin dalam sidang PPPKI terkait usulan dasar negara? Silakan kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tadi. Ayo silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya yaitu, dalam sidang BPUPKI, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar untuk negara Indonesia merdeka yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Gagasan meliputi yaitu yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua, pri ketuhanan, yang ketiga, pri kerakyatan, yang keempat, pri kemanusiaan, yang kelima, kesejahteraan sosial. Oke, baik, bagaimana? Kemudian yang terakhir, kesimpulan dari kelompok 1 tentang materi yang kalian bawa tadi. Baik, kesimpulannya, pandangan Muhammad Yamin bahwa
pada saat itu memulai pernyataannya mengenai dasar negara Indonesia pada Mei 1945 saat menyampaikan rumusan dasar negara, yaitu pokok-pokok dasar negara harus disusun berdasarkan kepribadian Indonesia itu sendiri. Oke, bagus. Oke, baik, untuk kelompok 1 terima kasih banyak. Silakan duduk di tempat masing-masing. Silakan kelompok 3. Selamat siang. Selamat siang teman-teman. Siang juga. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dan mendiskusikan. Tapi beri kesempatan saya berikan kepada teman Kira untuk membaca. Pandangan Soekarno. Pada 1 Juni 1945 berlangsung rapat terakhir persidangan pertama BPUPKI. Pada kesempatan itu, Soekarno memberi masukan mengenai dasar negara. Pidatonya, Soekarno mengasaskan dasar negara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Soekarno menjelaskan maksudnya bahwa negara Indonesia akan didirikan bukanlah satu golongan orang yang hidup dengan kehendak bersatu di atas daerah yang kecil seperti Minangkabau atau Madura atau Yogyakarta atau Sunda atau Bugis, melainkan bangsa Indonesia ialah seluruh manusia-manusia yang tinggal di kesatuannya, semua pulau-pulau Indonesia dari ujung utara sampai Irian atau Papua. Yang ke B, internasionalisme atau perikemanusiaan. Internasionalisme dimaksud Soekarno sebagai prinsip penting untuk menekan sikap Stalinisme, yaitu anggapan bahwa bangsa Indonesia lebih unggul daripada bangsa-bangsa lain. Menurut Soekarno, kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia merdeka, tetapi harus maju kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Yang ke C, mufakat atau demokrasi. Soekarno mengusulkan asas mufakat karena baginya negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. D. Kesejahteraan sosial. Soekarno menegaskan bahwa negara Indonesia merdeka adalah negara demokrasi, tetapi bukan negara demokrasi seperti di Barat, yang demokrasinya cenderung pada liberalisme dan individualisme. Soekarno menyatakan bahwa negara Indonesia sebagai negara demokrasi nantinya adalah negara yang mengupayakan kesetaraan. E. Ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan yang diungkapkan Soekarno adalah ketuhanan yang berbudayaan. Artinya setiap orang menjalankan kewajiban agamanya tanpa ada egoisme agama. Kembali ke Sekian presentasi dari kami, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Oke, baik, untuk kelompok 3 ya sudah presentasikan materi yang mereka bawa. Dan silakan mungkin ada sangka atau pertanyaan, silakan. Kepada teman Delan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya, beri semangat dulu dong. Oke, silakan bertanya. Apa konsep dasar negara yang diajukan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman Velan. Konsep dasar negara yang diajukan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI, Soekarno mengusulkan konsep Pancasila sebagai dasar negara. Ia menyampaikan 5 prinsip yang menjadi dasar dari negara Indonesia merdeka. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang berbudayaan. Jadi masalah ini kemudian dirumuskan dan disusun ulang menjadi Pancasila yang kita kenal sekarang. Terima kasih. Oke, bagaimana? Oke, baik, tepuk tangan. Baik, untuk diskusi kelompok sudah dan presentasinya juga sudah selesai. Mari kita buat berikan tepuk tangan lagi. Dan sekarang yang terakhir itu kesimpulan dari materi yang mereka bawa dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kesimpulan menurut Soekarno, dasar negara yaitu fondasi di mana pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno menegaskan dasar negara adalah fondasi filsafat atau pikiran sedalam-dalamnya yang menjadi dasar untuk mendirikan negara Indonesia. Menurutnya, fondasi atau dasar mendirikan negara Indonesia tersebut adalah yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Oke, baik, terima kasih. Baik, kelompok 3 terima kasih banyak. Sekarang silakan duduk. Ada
kasih. Oke, baik. Setelah kita sudah diskusi kelompok tadi dan mempresentasikan di depan, ya, ini tentang materi yang kalian bawa tadi dari kelompok pertama, kedua, ketiga. Nah, sekarang dari materi yang kalian bawa tadi harus ada kesimpulannya. Mungkin ada yang mau berikan kesimpulan tentang materi yang kalian bawa tadi? Mungkin ada? Saya dulu. Ayo silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyimpulkan materi kita pada hari ini tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan hasil dari proses perumusan yang panjang dan melibatkan berbagai gagasan dari para tokoh bangsa seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan anggota BPUPKI lainnya. Proses ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila lahir dari kebinekaan dan kesadaran akan pentingnya persatuan di tengah perbedaan. Terima kasih. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke refleksi siswa. Nah, pertanyaan dari Ibu, apakah hari ini, apakah kalian puas tidak tentang materi yang kita bawa hari ini? Puas! Puas atau tidak? Puas! Oke. Nah, sekarang saya berikan ini ya, untuk lembar ini. Ayo silakan kalian isi prosesnya di LKPD yang diberikan. Sudah? Sudah. Bu, kasusnya silakan kumpul. Sudah ya. Sudah semuanya? Tidak silakan dulu per bangku masing-masing sekarang. Terima kasih banyak untuk materinya hari ini. Dan minggu depan kita lanjutkan ke materi tentang kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai bangsa dan juga negara Indonesia. Oke, sekarang untuk yang terakhir kita berdoa dulu, silakan berdiri. Segala masa ini. Baik anak-anak, sekali lagi hari ini terima kasih banyak atas partisipasinya ya dalam materi yang kita bawa hari ini, yaitu tentang merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Dan kalian memang luar biasa dan semangat. Ya, sekali lagi terakhir kita expliin ya. Ya, tepuk P5. Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Oke, silakan duduk lagi, benar. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini dan selamat siang.